Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk hadir di salah satu rumah di antara rumah Allah, taman di antara taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati kita, dan tempat Allah menyebut setiap orang yang hadir di dalamnya satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan ayunan tangan kita, Allah condongkan hati kita untuk dapat datang di majlis ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan kesalahan dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam syariat ini ada satu syariat yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal syariat ini adalah syariat yang senantiasa menjadi kebiasaan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Apa syariat ini? Syariat istikharah. Istikharah ini menjadi semacam lifestyle, menjadi kebiasaan dan gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhum setiap mereka berdiri di persimpangan. Ketika dalam hidup kita ini, dalam setiap potongan episodenya, kita selalu mendapati ada pilihan-pilihan, ada persimpangan yang kemudian kita diminta untuk memilih kanan atau kiri, memilih A atau B, satu atau dua, atau bahkan pilihannya lebih, tidak hanya dua pilihan. Dalam hidup kita selalu diminta untuk memberikan keputusan-keputusan, baik yang jangkanya jangka panjang maupun yang tiba-tiba datang secara insidental. Hal itulah yang kemudian selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menghadapi satu pilihan yang harus mereka pilih salah satunya. Mereka biasa beristikharah kepada Allah. Sedangkan kita kaum muslimin banyak yang menyangka bahwa istikharah itu adalah satu syariat yang dianjurkan hanya untuk ketika kita memilih jodoh saja. Maka sebelum kita menikah ada yang namanya istikharah cinta. Ya, sampai ada lagunya itu ya, kalau nggak salah. Ya, ada nasyidnya itu. Ya, kita diminta untuk beristikharah untuk memantapkan apakah ini benar-benar jodohku atau jodoh orang yang kebetulan lewat di berandaku, ya. Sehingga kemudian kita menganggap syariat istikharah itu hanya semacam satu rangkaian atau ritual sebelum kita menikah saja. Padahal ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang lebih membutuhkan istikharah daripada sekedar memilih jodoh, hadir. Saya kasih contoh misalnya, beristikharah untuk memilihkan sekolah anak kita itu jauh lebih penting daripada beristikharah memilih jodoh. Loh, kenapa bisa ada statement seperti itu, Ustaz? Karena begini, hadirin. Kalau seandainya seseorang beristikharah memilih jodoh, kemudian dengan kemantapan hatinya, entah dia ini istikharahnya serius atau tidak, khusyuk atau tidak, kemudian dia memilih satu orang jodoh untuk menjadi pasangan hidupnya, kemudian dia menikah. Setelah menikah, ternyata di dalam pernikahannya itu banyak sekali kerancuan, banyak sekali masalah-masalah, banyak ketidakcocokan, banyak hal-hal yang ternyata apa yang dia harapkan ada di pernikahan itu tidak ada. Ketika seorang kemudian dalam tanda kutip salah memilih jodoh, salah memilih pasangan, dia penyesal, dia kecewa dengan pasangannya, masih ada solusi syariat. Apa solusinya? Masih ada syariat talak kan?
Masih ada syariat khulu bagi perempuan, gugat cerai, yang kemudian itu menjadi solusi ketika memang harapan dan tujuan pernikahan itu tidak tergapai. Tapi beda dengan istikharah kita mencarikan anak kita sekolah yang baik untuk dia. Mencarikan sekolah itu harus lebih mempeng istikharahnya, hadir. Kenapa? Karena mencarikan sekolah itu mencarikan dia tempat untuk bertumbuh, mencarikan dia satu madrasah di mana disitulah dia dicetak. Sekolah itu kan mencetak manusia. Ya, kalau kita salah memilih sekolah, kita akan mencetak anak kita dalam cetakan yang salah. Ketika kemudian anak itu tidak menjadi anak yang soleh, tidak mengenal nilai-nilai iman dan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kehidupan, adab dan akhlak yang dicontohkan oleh para gurunya dan lembaga pendidikan yang kita taruh anak kita di situ, maka kemudian anak kita akan tumbuh kembang dalam kondisi dia jauh dari nilai-nilai yang kita harapkan. Tercetaklah manusia generasi yang tidak kita harapkan. Dari mulai sisi lingkungannya tidak pernah kita cek terlebih dahulu, siapa pengajarnya, bagaimana sistem pendidikannya, kurikulumnya, pendekatan pengasuhannya, akhlaknya, adabnya, tidak pernah kita cek dan tidak pernah kita istikharahi sebelumnya. Milih sekolah yang penting masuk sekolah, lulus, dapat ijazah. Tidak pernah kita bandingkan sekolah satu dengan sekolah yang lain, kita comparekan satu dengan yang lainnya apa plus minusnya. Tidak pernah kita bawa ke tempat sujud untuk kita istikharahi. Ya, kalau suami atau istri masih ada solusi talak, hadir. Masih ada solusi khulu. Tapi tentu kita tidak mengharapkan itu. Tapi kalau anak, hadir, anak itu tidak bisa dikeluarkan dari kakak, hadir. Ya. Anak itu tidak bisa dikeluarkan dari kakak. Baik buruknya dia tetap anak Anda. Baik buruknya dia tetap keturunan kita. Ya. Maka ini salah satu contoh. Saya hanya ingin memberikan contoh bahwa ternyata ada banyak di dalam kehidupan kita ini yang lebih butuh istikharah daripada sekedar kita menganggap istikharah itu salah satu bagian rangkaian ritual sebelum kita ini memilih jodoh, gitu ya. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini beberapa menit ke depan mari kita membahas seputar fikih istikharah lengkap selengkap-lengkapnya dan seutuh-utuhnya agar kita kemudian tidak salah memahami bahwa ini tuh bukan syariat sembarangan. Istikharah itu harusnya jadi lifestyle kita. Istikharah itu harusnya jadi satu rangkaian ritual yang harus senantiasa kita lewati sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bahkan nanti kalau kita sudah belajar ini secara lengkap, Anda datang ke tempat ini tuh butuh istikharah, hadir. Saya datang ke tempat ini sudah istikharah sejak sepekan yang lalu, hadir. Sebelum menghubungi panitia, saya sudah istikharah dulu. Ya, ini berangkat enggak ini? Berangkat dalam setiap aktivitas kita, keluar rumah, ke pasar, semuanya ini butuh istikharah. Maka kita akan membahas dulu tentang apa itu istikharah, kemudian bagaimana hukumnya, kemudian apa saja hikmah dari istikharah, apa saja yang harus dilakukan, fikihnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu definisi. Tentu sebelum kita membahas sesuatu, kita harus tahu definisinya. Definisinya secara bahasa, istikharah itu berasal dari kata istakharra yastakhiru, istikharatan. Ya. Istikharah itu secara bahasa artinya talabul khiyarah fi syai'i, meminta kebaikan pada sesuatu, bukan kepada, ya, meminta kebaikan pada sesuatu, itu secara bahasa. Ya. Maka kalau ada kalimat istakhirillah yakhir laka, mintalah kebaikan kepada Allah atas sesuatu, Allah akan memberikan kebaikan untukmu. Maka istikharah itu secara bahasa artinya minta kebaikan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, para ulama mengartikan dengan kalimat tolabul ikhtiyar,
minta pilihan terbaik dari Allah. Itu istikharah. Minta pilihan terbaik, minta tuntunan terbaik, minta arahan terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Tentu ketika kita dihadapkan beberapa pilihan, kita ingin pilihan yang kita pilih itu yang terbaik buat kita, bukan? Maka kita tahu pula kebaikan itu datang dari sisi Allah. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran atau kebaikan mir rabbika itu ada di sisi Rabbmu, kata Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu jadi orang yang bimbang dalam pilihan-pilihan. Jadi orang yang mumtar. Mumtar itu orang yang bingung sama pilihan-pilihan. Jelas kebaikan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu kebaikan. Karena Allah yang menguasai kunci-kunci perkara gaib. Ya. Allah dalam Al-Quran, di salah satu ayat dalam Al-Quran berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, kata Allah. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci perkara gaib yang mana tidak ada satupun makhluknya yang mengetahui kecuali dirinya. Perkara gaib itu perkara-perkara yang ada di masa depan, perkara-perkara yang kita tidak tahu sama sekali, ya. Jadi apa yang ada di masa depan itu kita tahu. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya Allah katakan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran, kebaikan, pilihan terbaik itu dari sisi Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Lah itu secara definisi, hadirin muliakan Allah. Makanya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahwa pilihan terbaik itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surah Al-Qasas, buka Qur'annya, buka Qur'an Androidnya, ya, buka mushafnya yang bawa mushaf, ya. Coba buka surah Al-Qasas ayat 68. Al-Qasas ayat ke-68. Surah 28 ayat 68. Di situ Allah Subhanahu wa taala terang menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Ia kehendaki, kemudian Rabbmu lah yang memilihnya. Makana lahumul khiyarah. Sedangkan mereka manusia tidak punya pilihan. Jadi Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah lah yang kemudian mampu untuk memilih bahwa ciptaannya ini baik buat kita, ya. Allah yang memilihkan. Allah ciptakan sesuatu buat kita, Allah yang pilihkan terbaik buat kita. Makana lahumul khiyarah. Sedangkan mereka di sini siapa? Ya. Mereka di sini orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, dengan sesembahan-sesembahan, dengan kepercayaan-kepercayaan, dengan pihak-pihak makhluk-makhluk yang diyakini mereka punya kekuatan. Mereka tidak sanggup memilihkan yang terbaik buat kamu, kata Allah. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala kecacatan dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ketika kita ini yakin bahwa Allah lah sang pencipta yang membuat segala skenario yang ada di muka bumi ini kan Allah, maka kita pun harus beriman bahwa Allah lah yang paling mampu memilihkan yang terbaik untuk ciptaannya, ya. Nah, hadirin memuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, beliau mengatakan tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan urusan-urusan dunianya kecuali ia sudah seharusnya
meminta kepada Allah pilihan yang terbaik dalam urusannya setelah membaca ayat ini. Kalau kita sedang punya urusan duniawi, memilih antara 2 pilihan atau 3 pilihan, tidak sepantasnya bagi hambanya Allah sudah baca ayat ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Rabbmu yang menciptakan apa yang ia kehendaki, kemudian Rabbmu yang memilihkan yang terbaik untukmu, ya, maka tidak sepantasnya bagi hambanya Allah sudah baca ayat ini kemudian dia melakukan kesibukan dunianya tanpa dia meminta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Ya, kata beliau. Ya. Maka kata beliau, ritual meminta pilihan terbaik itu disebut dengan istikharah. Istikharah. Nah, ini definisinya. Jadi istikharah itu minta petunjuk, tuntunan, pilihan, ya, minta arahan dari siapa? Dari yang menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan ini, Allah Jalla Jalaluhu. Itu secara definisi. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukum istikharah? Para ulama berijma. Kalau ada kata ijma dalam perkara fikih, ijma itu perkara yang disepakati oleh semua ulama. Tidak ada satupun yang menyimpang, tidak ada satupun yang berselisih. Maaf. Ajma'al ulama'u berarti ulama 4 mazhab sepakat. Ya, 4 mazhab ini apa saja? Mazhab kita ahlu sunnah dalam urusan fikih itu 4 ini. 1, Hanafi, Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. 2, Maliki, Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. 3, Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab kita yang ada di Indonesia ini, Syafi'i, wafat 206 Hijriah. 4, Hambali, Ahmad bin Hambal nama imamnya, wafat 247 Hijriah. 4-4-nya sepakat tentang masalah istikharah ini, ya, bahwa hukum istikharah ala annal istikharah sunnah, bahwa istikharah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan satu pemahaman penting hadirin. Jangan sampai ketika kita mendapatkan satu syariat kemudian kita tahu itu hukumnya sunnah, jangan sampai ada di pikiran kita sunnah itu sesuatu yang boleh ditinggalkan. Nah, banyak orang cuman sunnah, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau dikerjakan memang dapat pahala, tapi ditinggalkan nggak apa-apa. Ini pemahaman yang salah hadirin. Begitu juga ketika kita dengar makruh. Makruh itu kan dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Jangan sampai ketika kita dengar ini hukumnya apa? Makruh. Oh, berarti nggak apa-apa. Wong baru makruh, ya, bukan haram. Ini hati-hati hadirin, ya. Seorang muslim yang baik ketika mendengarkan kata sunnah, yang harus ada dalam pemikirannya bukan oh ini ditinggalkan nggak apa-apa, kalau mampu saja dikerjakan. Yang harus ada dalam pemikirannya justru sunnah itu makmur, perintah, ya. Sunnah itu perintah, hanya saja perintahnya tidak setegas wajib. Jadi hukum dalam Islam itu 5, ya. Al-ahkam at-taklifiyah, hukum dalam Islam itu 5. 1 wajib, 2 sunnah, tengah-tengah mubah, 4 makruh, 5 haram. Ini diperhatikan, ya. Jadi yang 2 ini wajib dan sunnah ini perintah syariat, Allah yang perintahkan. Hanya saja wajib itu perintah yang tegas sehingga kalau ditinggalkan dapat dosa. Sunnah itu perintah juga tapi tidak tegas. Artinya kalau perintah pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti ada keberkahan di dalamnya, pasti ada banyak kemaslahatan di dalamnya karena diperintahkan. Lah, makruh sama haram ini sama. Makruh ini larangan, haram itu juga larangan. Hanya haram itu larangan yang tegas,
Makruh itu larangan yang tidak tegas, tapi sama-sama larangan. Kalau kita tinggalkan pasti ada kebaikan buat kita. Ya, tidak mungkin Allah dan Rasulnya menggulirkan satu hukum untuk kita. Rasulullah sebagai penyampai hukum, Allah sebagai pembuat hukum, ya, menggulirkan satu hukum untuk kita kemudian tidak ada kebaikan. Mesti ada kebaikannya, ya. Mesti ada kebaikannya. Makanya dalam cabang ilmu fikih itu ada bidang ilmu namanya ilmu maqasid, maqasidus syariah. Ilmu untuk menimbang satu syariat ini apa kebaikannya buat hamba Allah. Ya, makanya semua syariat dalam Islam itu mesti mengandung kebaikan. Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, mesti ada kebaikan di situ. Ya. Kalau ada larangan, mesti larangan itu ada madorotnya, sehingga kita disuruh menghindar. Contoh, kita diperintahkan untuk menikah. Kenapa menikah? Karena menikah itu menjaga nasab, menjaga kehormatan, ya, menjaga diri seorang wanita dan menjaga diri seorang laki-laki. Kenapa dilarang zina? Karena zina itu merusak nasab, ya, bisa menjadi sebab penyakit, bisa menjadi sebab orang ini akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan banyak keburukan dari perzinaan. Sehingga kemudian apa? Dijelaskan oleh syariat maslahat dan madorotnya. Nah, sama ketika kita dengar kata sunnah, yang harus ada dalam pikiran kita, ini perintah, mesti ada kebaikan di dalamnya. Kalau saya kerjakan, mesti ada keberkahan di dalamnya. Lah, hukum istikharah ini sunnah, hadirin. Para ulama bilang sunnah, tidak wajib, sunnah, ya, sunnah. Berarti ini diperintahkan. Dan kenapa dikatakan sunnah? Karena para ulama bersandar pada satu hadis, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Ya, ini hadis yang paling mahkota menjelaskan tentang bahwa istikharah itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadisnya bunyinya begini, ya, hadisnya panjang, bunyinya begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rasulullah itu mengajari kami bab istikharah. Mengajari kami para sahabat bab istikharah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami surat-surat di dalam Al-Quran. Saya ulangi ya, Rasulullah itu mengajari kami urusan istikharah ini dalam semua perkara, fil umuri kulliha. Jadi dianjurkan Rasulullah istikharah dulu, ngapa istikharah dulu, diajari cara istikharah, apa pentingnya istikharah itu. Rasulullah ngajari sahabat sebagaimana rutinnya Rasulullah ngajari surat-surat dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ngajari ngaji. Ibu-ibu di sini kalau belajar ngaji sekali pertemuan langsung bisa nggak, Bu? Ya, sekali pertemuan langsung Quran. Yang belum bisa ngaji misalnya, kan nggak bisa. Harus berkali-kali kan? Harus intens, setiap pekan 2 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari, agar bisa lancar baca Qurannya secara tajwid yang benar. Ya. Lah ketika seorang itu belajar ngaji itu harus berkali-kali. Lah sahabat Jabir ini bilang, Rasulullah itu ngajari kami tentang istikharah dalam semua hal, urusan, masalah dalam hidup kami. Itu sebagaimana Rasulullah ngajari kami surat-surat dalam Al-Quran. Dikata sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Yaqulu, kemudian Rasulullah pernah bilang kepada kami, idza hamma ahadukum bil amri, ya, kalau seorang di kalangan kalian, seorang di antara kalian hamma bil amri, ingin melakukan sesuatu. Hamma itu keinginan, ya, ingin, himmah, keinginan. Jika di antara sekalian ada yang ingin melakukan satu pekerjaan, ya, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, hendaknya ia rukuk 2 kali
rakaat, falyarka rakaatain itu maksudnya hendaknya dia sholat 2 rakaat, ya, min ghairil faridah, selain sholat fardu, berarti sholat sunnah ya, hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Summa liyakul, kemudian dia membaca doa, disebutkan doanya panjang. Ini doanya saya baca sekali, nanti bisa ibu-ibu ulang di Instagram kami, di rekaman-rekaman ini yang ada, atau nanti saya kirimkan ke pengurus doa istikharah, atau Anda nanti bisa sendiri searching di Google doa istikharah. Tapi ini saya bacakan sekali dalam rangka kita mentadaburi isinya yang begitu dalam. Ya. Setelah sholat 2 rakaat sunnah, ya, maka hendaknya dia membaca doa ini, kata Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, sungguh aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Ya Allah, sungguh aku memohon tuntunan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Ya. Dan aku memohon takdir yang baik dengan kemampuanmu, ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku meminta kepadamu dengan keutamaanmu yang besar, ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau zat yang maha mampu sedangkan aku tidak mampu, ya Allah. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau zat yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub. Kau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara masa depan, perkara-perkara gaib. Allahumma, ini lanjutan doanya. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, jika kau tahu, ya Allah, anna hadzal amra khairun li, bahwa perkara ini baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibatu amri, dan untuk akhir hidupku, faqdurhuli, maka takdirkan ini untukku, ya Allah. Wa yassirhuli, mudahkan aku, ya Allah, di dalamnya. Summa barik lifi, kemudian berkahi aku di dalamnya, ya Allah. Ya Allah, kalau ini baik untukku, ya Allah, mudahkan, ya, takdirkan, mudahkan, berkahi, ya Allah. Allahumma, ya Allah, wa in kunta ta'lam, kalau kau tahu, ya Allah, anna hadzal amra syarrun li, jika kau tahu, ya Allah, kalau perkara ini, ya Allah, yang mau aku lakukan ini, ya Allah, yang mau aku pilih ini, ya Allah, buruk untukku, ya Allah, fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri, dalam perkara agamaku, perkara duniaku, kehidupanku, dan akhir usiaku, akhir hidupku, fasrifhu anni, maka palingkan dariku, ya Allah, hindarkan dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Jadi diulang, ya, palingkan urusan ini dariku, palingkan aku darinya, ya Allah, jauhkan aku darinya. Faqdur lil khaira haitsu kana, dan takdirkan untukku takdir yang lebih baik daripada itu. Summa ardini bih, kemudian ridhoi aku di dalamnya. Kemudian kata Rasulullah, wa yusammi hajatahu, setelah dia doa pakai rangkaian doa itu, kemudian dia sebutkan hajatnya. Apa hajatnya? Saya mau, ya Allah, milihkan sekolah untuk anak saya, ya Allah. Ya, hajat saya, ya Allah, saya masih bimbang, ya Allah, ini berangkat ngaji atau enggak, ya Allah. Karena ngajinya ini qadarullah Askadina mengadakan rihlah ke Bandung, ya Allah. Ya, misalnya saya ikut enggak, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang kita bimbang dalam pilihan. Jadi setelah membaca itu kemudian sebutkan hajatnya, sebutkan apa yang ingin kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini hadirin, hadis riwayat Bukhari.
hadis ini jadi acuan para ulama ketika membahas tentang fikih istikharah. Karena hadis ini banyak sekali poin-poin penting di dalamnya. Ya, dan hadis ini jadi dalil bahwa istikharah itu hukumnya sunnah. Ya, karena dianjurkan oleh Rasulullah, idza hamma ahadukum fil amri, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, sholatlah 2 rakaat sunnah, kemudian bacalah doa ini, kemudian sebutkan hajatmu. Baik, sampai sini dulu. Hukumnya sunnah. Kemudian para ulama juga membahas apa hikmah, mengapa ada syariat istikharah. Ya, mengapa ada syariat istikharah ini? Hikmahnya apa? Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak pernah merugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Ini menunjukkan orang yang tidak istikharah, sebaliknya dia pasti merugi hari ini, mesti agak nyesel, mesti dia tidak berdamai dengan takdirnya karena tidak istikharah. Beda kalau orang itu istikharah, pasti Allah Subhanahu wa taala mantapkan dalam hatinya. Ya, makanya istikharah ini ada hikmahnya, ya. Dan kita harus menganggap istikharah ini adalah syariat yang merupakan anugerah dari Allah untuk orang-orang yang beriman, ya. Istikharah itu satu. Istikharah itu solusi untuk menentukan pilihan yang belum jelas kebaikannya buat kita di masa depan. Ya. Ini bisa jadi solusi hari ini. Kalau kita bingung dengan pilihan masa depan, istikharah dulu. 2, istikharah itu pelengkap tawakal kita, kata para ulama. Pelengkap tawakal, ya. Kenapa? Berarti ketika kita bertawakal, kita serahkan urusan kita kepada ilmunya Allah, kepada yang memegang semua urusan dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika kita bertawakal itu pastikan ketika kita sudah bertawakal, kita sudah beristikharah. Ya. Kemudian ditambah lagi, orang yang beristikharah itu sejatinya ia sedang bertabarruk, meminta keberkahan kepada Allah. Karena tadi dalam doanya kan ada kalimat apa? Faqdurni lahu, ya. Faqdurhuli, takdirkan untukku, wa yassirhuli, mudahkan, wa barikli fi, dan berkahi ya Allah. Berarti minta keberkahan, ada keberkahan. Jadi orang kalau sudah istikharah itu perkaranya insya Allah berkah, ya. Dan tentu memudahkan urusan kita, ya. Pilihan yang dipilih itu mesti akan mudah. Kenapa? Karena sudah minta sama Allah untuk kemudahan, ya. Dan lebih daripada itu, istikharah itu sejatinya kita sedang menguatkan akidah kita, ya. Sebagai seorang mukmin, kita harus senantiasa menjaga akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah lah segalanya, ya. Jadi di dalam syariat Islam ini dengan syariat jahiliyah, syariatnya orang kafir, itu hampir-hampir mirip ini. Beda di orientasi saja. Saya ambilkan contoh. Maksud saya begini. Kalau orang kafir dulu mereka biasa nyembelih sesuatu. Bukan hanya dulu ya, sampai sekarang. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah itu kalau mau mempersembahkan sesuatu untuk yang dia yakini memiliki kekuatan, mereka biasa apa? Menyembelih, sesembelihan ya. Nyembelih kambing, menyembelih kerbau. Ya, kita kan sering ya dapat ya di daerah pantai selatan ada kerbau, disembelih kepala kerbau. Kalau mendaki gunung itu, kami dulu pernah daki di Merapi itu, di atas gunung Merapi ada kepala kerbau. Saya pikir loh, ini kerbaunya daki gunung juga gitu ya. Ya, ada yang seperti itu ya. Jadi mempersembahkan sesuatu untuk yang dia yakini ada kekuatan. Orang jahiliyah biasa begitu. Di dalam Islam juga ada ritual seperti itu. Namanya ritual apa? Idul Kurban. Idul Kurban itu kita mengkorbankan sesuatu dalam rangka bertakorrub, mendekat kepada Allah. Jadi kurban-kurban kita ini bukan untuk makhluk, tapi untuk Allah, ya. Di dalam Islam, di dalam kebiasaan jahiliyah juga ada istilah apa? Semedi. Tahu semedi, Bu?
bertapa, menjauh dari keramaian, cari tempat yang sepi, daki gunung, masuk hutan. Atau kadang-kadang kita sering lihat orang jalan ya, jalan berapa kota gitu, nggak makan, nggak minum, ya. Kemudian untuk ritual sesuatu, intinya dia menyepi dari keramaian. Ya, orang-orang jahiliyah mengenal itu dalam rangka apa? Agar ada energi-energi positif masuk dalam dirinya, yang menyokong dirinya, membantu, menguatkan dia. Dalam Islam ada nggak? Dalam Islam ada yang serupa. Namanya apa? Iktikaf tadi. Iktikaf itu sama-sama berdiam diri. Bedanya kalau semedi itu yang dia tuju adalah makhluk, kalau iktikaf itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perenungan kita di iktikaf. Jadi kalau ibu-ibu datang ke masjid, duduk niatkan iktikaf itu dapat pahala terus tadi. Karena iktikaf itu ibadah. Iktikaf kita merenungi dosa, ya, kita membuat perencanaan-perencanaan. Kita memohon Allah ampunan, memohon Allah agar Allah istiqomahkan kita, berzikir, memuji Allah, mengadukan setiap masalah kita, memohon kepada Allah, mengeluh sejadi-jadinya. Dalam iktikaf kita itu berpahala. Kenapa? Karena yang dituju Allah. Ya. Lah, di zaman jahiliyah dulu ada juga ritual yang dinamakan apa? Mengundi nasib, tatoyur. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau mau pergi, kalau mau pergi, sebelum pergi mereka ngambil burung piaraannya kemudian diterbangkan. Kalau burungnya larinya ke kanan, ya, berarti hari baik, berarti boleh lanjut pergi. Tapi kalau larinya ke kiri, ditunda perginya karena hari ini hari sial. Kebiasaan itu ya masih ada juga di kebiasaan kita, ya. Ya, jadi kalau ada tamu, ya, kalau mau rezekinya lancar jangan duduk di depan pintu, ya, gitu-gitu ya. Kalau ada tamu harus wajib menghabiskan makanan, karena kalau enggak nanti jadi bencana. Ya, kita percaya angka 13, ya. Ini tatoyur internasional nih, ya. Angka 13 angka sial gitu ya. Kemudian angka sial lainnya itu angka berapa? 4 ya. Angka 4 itu juga angka sial katanya. Makanya kalau jenengan datang ke hotel-hotel itu yang lantainya banyak itu biasanya angka 4 enggak ada gitu. Jadi lantai 1, 2, 3A, 3B, 5. Karena mereka menganggap angka 4 itu sial. Ya. Jadi mereka sudah memprediksi akibat, ya, pada yang bukan sebabnya. Ya. Jadi kasihan tuh kalau punya anak 5 hadirin. Oh, ini anak saya pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini 3B gitu ya. Baru ini yang kelima, ya. Kasihan. Nah, ini namanya tatoyur, di dalam Islam tidak boleh, ya. Lah orang jahiliyah itu dulu suka mengadu nasib begitu, ya. Di dalam Islam, ya, mengadu nasib juga ada, ya. Namanya apa? Istikharah. Jadi kita itu minta tuntunannya bukan kepada makhluk dan kepada kejadian-kejadian peristiwa, tapi kita ini minta tuntunannya langsung kepada pemilik makhluk, penentu kejadian-kejadian, penggenggam nyawa dan penggenggam alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang itu beristikharah, bertambah akidahnya, bertambah kuat akidahnya, ya, bertambah kuat keyakinannya kepada penciptanya Azza wa Jalla, ya. Nah, itu hikmahnya. Jadi kita harus meyakini ada syariat istikharah ini. Syariat istikharah ini adalah anugerah bagi orang-orang beriman. Definisi sudah, hukum sudah, hikmah sudah. Sekarang kita masuk fikihnya. Gimana caranya, Ustaz? Tutorialnya gimana, Ustaz? Saya ini mau istikharah tapi saya tidak tahu, Ustaz. Saya bimbang dalam satu masalah, saya tanya ke ustazah. Tanya ke ustaz, kata ustazah istikharah dulu. Cuman sampai rumah saya bingung istikharah itu gimana caranya, Ustaz. Nah, ini ada caranya, Din. Karena istikharah ini satu syariat, maka ada caranya, ada contohnya, ada tuntunannya, ya. Kalau kita menilik hadis mahkota tadi, hadisnya Jabir tadi, kita akan dapat kalimat apa? Idza hamma ahadukum bil amri. Kalau kalian hendak melakukan sesuatu, kata Rasulullah, falyarka' raka'ataini min ghairil faridah. Salatlah 2 rakaat
sholat sunnah. Selain sholat wajib kan sholat sunnah berarti. Maka istikharah itu ritual pertamanya sholat tadi. Kalau menilik hadis ini berarti ritual pertamanya apa? Sholat. Summa liyakul, kemudian hendaknya dia berdoa. Ritual keduanya doa. Ya, ritual keduanya doa. Hanya yang perlu digarisbawahi di sini Rasulullah tidak menentukan sholat sunnahnya sholat sunnah apa. Jadi sholat sunnahnya kata para ulama sholat sunnah yang umum. Sholat sunnah yang umum itu apa Ustaz? Ya, apapun sholat sunnah asal itu 2 rakaat bisa diniatkan sebagai sholat istikharah. Misalnya bisa diniatkan dengan sholat lain. Misalnya dengan sholat duha jam 10 nanti selesai kajian sholat duha, ya. Niat sholat duha 2 rakaat digabung niatnya dengan sholat istikharah boleh, ya. Atau sholat malam 2 rakaat sholat tahajud diniatkan juga sholat istikharah boleh. Hatta sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, ya, sholat apapun itu kalau dia 2 rakaat maka diperbolehkan menggabung niat sholat tersebut dengan sholat istikharah. Atau jenis yang kedua sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak ada namanya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kayak kita nggak ada kerjaan, kemudian saya pengen sholat ambil air wudu gitu ya, kemudian sholat 2 rakaat itu namanya sholat sunnah mutlak. Lah itu diniatkan sebagai sholat istikharah juga diperbolehkan. Jadi khusus untuk istikharah juga boleh, ya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau mendapati satu perkara berat dalam hidupnya, idza uzibal amru dzahaba ila shalah. Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah itu kalau sedang mikir sesuatu perkara yang berat, Rasulullah tinggalkan perkara itu, Rasulullah sholat 2 rakaat. Lah sholat 2 rakaat ini sholat mutlak, ya. Sholat sunnah yang tidak ada sebab lainnya selain memang mau sholat minta petunjuk dari Allah. Nah, itu juga diperbolehkan, ya. Yang penting jumlahnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau sholat istikharah dibarengkan sholat witir boleh tidak Ustaz? Ya, saya mau sholat istikharah pas sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? Kalau tidak 1, 3 boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun dia sholat sunnah tapi dia 3 rakaat, ya. Perintahnya dalam hadis Jabir tadi berapa? 2 rakaat, ya. Jadi ini catatannya, ritualnya yang pertama sholatnya umum sholat sunnah apa saja, atau mau dikhususkan istikharah boleh, yang penting 2 rakaat. Kemudian doa. Lah doanya ini khusus hadirin, karena ada redaksinya dari Rasulullah, ya. Maka untuk doanya ini hadirin dimuliakan Allah, doanya ini mau nggak mau karena doanya khusus redaksinya harus berusaha dihafalkan, atau kalau nggak hafal dibaca tentu sambil kita tahu artinya yang kita baca, ya. Karena doa yang terbaik itu adalah doa yang kita mengetahui maknanya dan menghayati isinya. Jadi beda ya antara berdoa dan membaca doa. Kalau baca doa itu formalitas, kita tidak tahu isinya. Tapi kalau berdoa, walaupun baca kita tahu isinya. Makanya tadi saya katakan, saya jelaskan di awal dulu doanya. Jadi ritual istikharah itu ya 2 itu hadirin, ya. 1 sholat, 2 doa khusus, 2 doa khusus, ya. Perkara yang lain selain tata caranya yang dibahas oleh para ulama juga dianjurkan, ulama 4 mazhab ini menganjurkan untuk kita untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum beristikharah, ya. Dianjurkan bermusyawarah sebelum beristikharah. Apa itu musyawarah Ustaz? Kalau istikharah kan kami sudah tahu, istikharah kan meminta tuntunan dari Allah. Kalau musyawarah meminta tuntunan, petunjuk, nasihat, wejangan dari manusia. Itu bedanya. Kalau musyawarah dari manusia, kalau istikharah dari Allah.
Nah, sangat dianjurkan oleh para ulama sebelum kita istikharah, kita diminta untuk musyawarah dulu. Ya. Kenapa Ustadz kok musyawarah dulu? Apa enggak bagusnya istikharah dulu baru musyawarah? Kenapa kok musyawarah dulu sama manusia baru setelah itu istikharah? Kata para ulama, kalau istikharah dulu baru musyawarah, istikharah nih, sholat, doa, mempeng, minta sama Allah, kemudian baru minta pendapat sama manusia. Kalau begitu jadinya nanti penentunya jadi makhluk. Tapi kalau kita musyawarah dulu, dapat masukan-masukan nih dari orang, ya, dari manusia yang kita anggap dia bijak dalam memberikan masukan, kemudian kita istikharah, maka kita menaruh penentunya adalah Allah. Nah, pertanyaannya, ketika para ulama menganjurkan untuk musyawarah dulu sebelum istikharah, ya, kepada siapa kita bermusyawarah? Kalau istikharah kan jelas kepada Allah pencipta kita. Kalau musyawarah kepada siapa? Ini dibahas oleh para ulama. Saya ambilkan salah satu perkataan ulama besar yang mana ini adalah ulama mazhab kita juga, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yustahabbu an yastashira qabla al-istikharah man ya'lam min halihin nasihah wasyafaqah wal khibrah. Disunnahkan, dianjurkan, ya, hendaknya seorang itu bermusyawarah dulu sebelum beristikharah kepada orang-orang yang mengetahui tentang keadaan dirinya dalam 3 aspek, ya. Jadi kalau kita mau musyawarah itu datang ke 3 orang ini. Yang pertama adalah zun nasihah, orang yang punya nasihat yang baik. Siapa Bu yang punya nasihat yang baik? Siapa? Para ulama, orang-orang soleh yang mereka melihat dengan mata hatinya, dengan basyirahnya, dengan firasatnya. Nah, kita hati-hati hadirin ya kalau sama orang soleh, sama para ulama, karena firasatnya mereka itu mengandung cahaya Allah. Kata Rasulullah, ittaqi firasatal mu'min, takutlah kamu sama firasatnya orang-orang soleh. Fa innalaha nurun minallah, sesungguhnya dalam firasatnya itu ada cahaya dari Allah. Makanya orang-orang soleh itu kita diminta untuk mengambil nasihat dari mereka itu. Kenapa? Karena mereka tidak hanya ngomong, hadir. Kadang-kadang mereka itu firasatnya kuat, hadir. Firasahnya kuat, sehingga dia itu bisa melihat itu dengan bimbingan Allah, gitu ya. Ya, karena ketakwaan ini, kesalihannya. Karena apa? Karena dia dekat sama Allah, maka dituntun sama Allah. Maka yang pertama, orang pertama kata Imam Nawawi yang dimintai musyawarah itu orang-orang yang punya nasihat yang baik. Ya. Yang kedua, dzusyafaqah. Syafaqah itu artinya kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang sama kita. Siapa? Orang yang paling sayang sama kita siapa? Siapa? Orang tua. Orang tua sudah nggak ada, Ustaz. Pak D Budi. Pak D Budi tidak ada. Kakek nenek, leluhur-leluhur kita. Kalau nggak ada, Ustaz, anak-anak kita. Kalau tidak ada, Ustaz, suami kita, ya, saudara-saudara kita. Kenapa? Kenapa kok Imam Nawawi bilang dzusyafaqah, hadirin? Orang yang punya kasih sayang kok patut dimintai musyawarah. Kenapa? Karena orang yang berkasih sayang kepada kita tidak mungkin mencelakai kita, hadirin. Tidak mungkin mencelakai kita. Makanya saya sering katakan ya kepada jamaah ya, kalau kita ini punya 2 pilihan, kebimbangan, memilih iya atau tidak, itu mintalah musyawarah kepada ibu kita, hadirin, atau kepada ayah kita. Nah, kadang-kadang mereka itu memilih pilihan yang bukan pilihan kita. Ini catatan ya. Kadang-kadang kita itu pinginnya ya, tapi ibu kita bilang wis tonduk, nggak usah mangkat. Pinginnya berangkat nih, sudah nggak usah berangkat, di rumah aja. Ya, ini kondisi lagi rame jalanan, cuaca lagi hujan, sudah kamu nggak usah berangkat.
Itu kadang-kadang kita ngeyel kan, pengennya berangkat kan. Kita berangkat itu sudah punya ribuan argumentasi hadirin untuk aman berangkat. Ibu kita bilang enggak, atau ayah kita bilang enggak, atau zusyafaqah tadi siapapun bilang enggak, itu mereka tidak punya argumentasi hadirin. Kadang-kadang ya cuman alasannya itu alasan-alasan ringan saja kan. Alasan tadi, alasan wah ini jalan masih rame ya, ini cuaca lagi nggak bagus ini Nduk, sudah nggak usah berangkat ya. Kalau mereka bilang seperti itu hadirin, kalau itu bukan suatu kemaksiatan ya, dan pilihannya masih belum menimbang madarat maslahat, masih dua-duanya masih bisa dipilih, itu ikuti saja hadirin. Kenapa? Karena walaupun pendapat mereka sederhana, pendapat orang tua itu kadang-kadang memang tidak didukung alasan-alasan yang kuat, tapi sejatinya pendapat orang tua itu seringkali didukung dengan doa yang tidak ada hentinya hadirin. Itu kayaknya pendapatnya ojo mangkat Nduk, tapi doanya itu hadirin di belakang kita itu ya, doanya untuk anaknya itu luar biasa hadirin. Sehingga kemudian aslinya yang berangkat itu lebih baik buat kita, jadi yang tidak berangkat itu jadi lebih baik buat kita, karena tadi dibantu melangitkan doa setiap hari buat anaknya. Makanya Imam Nawawi bilang pihak kedua yang dimintai musyawarah itu siapa? Zusyafaqah, orang yang punya kasih sayang sama kita. Baru kemudian yang ketiga zul khibrah, orang yang ahli dalam bidangnya. Jenengan mau memilihkan anak sekolah tadi, dua nih sudah keluar nih, dua nama SD misalnya, dua nama SMP. Minta dulu kepada zun nasihah, orang yang punya nasihat yang baik, orang-orang solih, para alim ulama. Minta dulu musyawarah sama ayah, ibu, kakek, nenek, saudara-saudara, ya, pasangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga zul khibrah, orang yang ahli di bidangnya. Anda mungkin punya teman, ya, atau Anda mungkin punya kenalan wali murid yang nyekolahkan anak di situ. Itu zul khibrah, orang yang punya ilmu, orang yang ahli di bidang itu, orang yang punya pengalaman di situ. Itu dimintai. Misalnya kita terkena kasus hukum, ya, minta nasihatnya ya tiga itu. Zul khibrah itu berarti tanya ke orang yang paham hukum, ya. Jangan Anda terkena kasus hukum Anda tanyanya kepada tukang bakso, ya, atau tanya kepada pedagang kain. Nggak masuk hadirin, ya. Dia akan tetap memberi nasihat, tapi hanya akan merunyamkan pikiran kita karena dia tidak pada bidangnya, ya. Lah, setelah tiga ini ditempuh, baru setelah itu kita beristikharah, ya. Jadi urut-urutannya gini, hierarkinya begini. Saya jelaskan ya, ini tidak ada papan tulis, tapi saya jelaskan secara umum ya. Hierarkinya begini. Kadang-kadang kita punya rencana hadirin. Ini rencana kita, ya. Jadi ada masalah, kemudian muncul rencana kan untuk menyikapi masalah itu. Ya, masalah itu bisa baik, bisa nggak baik ya. Misalnya baik tadi, Askadina mau ngadakan rihlah ke Bandung misalnya. Buka pendaftaran, jamaah siapa yang mau ikut. Itu masalah baik. Tapi kadang-kadang masalah nggak semuanya baik kan. Kadang-kadang ada masalah. Tiba-tiba kita dapat kabar misalnya saudara kita, kakak perempuan kita divonis dokter sakit, yang sakitnya ini parah hadirin. Ya. Sakitnya parah, berbiaya besar, harus ada tindakan operasi dan lain sebagainya. Dari masalah itu kan muncul rencana, ya. Nah, rencana itu biasanya menghasilkan beberapa pilihan sikap, minimal 2 pilihan, ya atau tidak, ya atau tidak. Misalnya sakit tadi, harus operasi atau tidak. Nah, ketika muncul 2 pilihan tadi, atau kadang lebih, ya, kadang lebih. Urutan berikutnya sebelum istikharah, musyawarah dulu. Musyawarah untuk ya atau tidak, berangkat atau tidak, operasi atau tidak, ya, ikut atau nggak usah ikut, ya, dalam setiap pilihan tadi. Musyawarah dulu ke beberapa pihak, ketiga pihak tadi. Dari hasil musyawarah maka
terpilihlah satu pilihan menurut kita. Misalnya siapa tadi? Ustadz bilang ya saja, insya Allah yang terbaik ya. Ibu bilang lanjutkan dok, ya lanjutkan dok. Kemudian Dzul Khibrah, orang yang ahli bilang ini bagusnya menurut ilmu yang saya pelajari selama ini bagusnya tetap berangkat atau tetap operasi, misalnya begitu. Dari kesimpulan tiga pihak tadi kan kita kasih satu pilihan, akhirnya mengerucut kepada satu pilihan kan. Misalnya bismillah ya. Lah, kalau sudah ketemu satu pilihan, yang terpilih itulah yang diistikharahi hadirin. Yang terpilih itu diistikharahi. Yang dibawa ke Allah, disolati, didoai, itu yang terpilih tadi. Hasil dari musyawarah. Inilah mengapa para ulama mengatakan dalam fikih musyawarah, hendaknya seseorang dalam fikih istikharah, hendaknya seseorang bermusyawarah dulu sebelum beristikharah. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah musyawarah, ini kan pendapatnya manusia, pilihannya manusia. Kita bawa ke pilihannya Allah, sehingga penentunya Allah, bukan manusia. Ya, pilihannya Allah bukan manusia. Baik. Jadi kalau sudah dipilih di istikharah ya hadirin, nanti apapun hasilnya itulah hasil istikharah hadirin. Ya. Jadi kalau nanti berhasil, misalnya tadi operasi, operasinya berhasil, ya alhamdulillah, berarti itu anugerah dari Allah. Tapi kalau ternyata gagal, kalau kita sudah istikharah, kita akan berdamai dengan takdir tersebut hadirin. Kenapa? Karena kita sudah minta sama Allah. Kalau Allah pilihkan itu, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Pernah dengar perkataannya sahabat Ali hadirin? Sahabat Ali itu bilang gini, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku mustajab, aku senang. Tapi kalau doaku tidak mustajab, aku lebih senang, kata beliau. Loh, kok bisa? Kata beliau, karena yang pertama itu pilihanku, dan yang kedua itu pilihannya Allah. Ya. Dan pilihannya Allah itu pasti yang terbaik buatku. Berdamai dengan takdir karena sudah meminta yang terbaik sama Allah, gitu ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, itu yang kedua, ya, poin yang kedua. Jadi satu tadi fikih istikharah itu satu tentang apanya? Tuntunannya, caranya. Yang kedua kita bahas juga tadi bahwa dianjurkan musyawarah dulu sebelum istikharah. Kemudian ada pembahasan lain tentang fikih istikharah ini, sebab istikharah itu apa? Ya. Jadi orang sholat itu kan mesti ada sebabnya. Orang melakukan satu ritual ibadah itu kan mesti ada sebabnya, hadir. Ya. Kalau tidak ada sebabnya disebut dengan sholat mutlak tadi. Tapi kalau ada sebabnya, sebab itu juga disebabkan beberapa hal. Misalnya ada sholat-sholat yang sebabnya karena tempat, hadirin. Ya. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Itu kita sholat karena masuk masjid. Ya. Kemudian ada juga sebabnya waktu. Sholat duha itu karena ada waktu duha. Sholat tahajud karena ada waktu malam. Sholat syuruk karena ada waktu syuruk. Tapi kadang juga sholat itu ada yang sebabnya kondisi, hadirin. Ya. Misalnya tidak turun hujan, maka sholat istisqa. Ada gerhana, sholat khusyuf. Terus istikharah, sholat istikharah itu juga sholat yang ada sebabnya. Apa sebabnya? Apa kejadiannya? Apa peristiwanya? Peristiwanya ketika kita dalam kondisi bingung menentukan sesuatu. Nah, itu peristiwa. Itu kondisi. Ketika kita minta pilihan sama Allah pada perkara-perkara yang belum jelas, baik atau tidaknya buat kita, ya. Jadi istikharah itu kata para ulama tidak bisa dilakukan pada semua hal. Harus ada sebabnya ini. Sebabnya ketika kita minta pilihan.
Ya. Lah, ketika kita minta pilihan, itu kan pada perkara-perkara yang belum jelas baik tidaknya. Kalau perkara-perkara yang sudah jelas baiknya atau buruknya, kita tidak perlu istikharah hadirin. Ya, tidak boleh bahkan istikharah. Contoh, ada teman kita ngajak, yuk kita jalan yuk, ketemu sama teman-teman lama, nanti kita ngomongin orang di situ, ya. Majlis ghibah wa nyinyir, ya. Ya. Anda tahu di situ itu mesti maksiat tuh, ya. Ini teman-teman lama mau ngomongin seseorang nih. Itu jenengan tidak boleh jawab sebentar ya, saya masuk rumah dulu istikharah. Tidak boleh hadir. Tidak boleh istikharah. Yang sudah jelas madharatnya langsung bilang tidak bisa saya, tidak bisa ikut. Sama, Anda jelas diajak, misalnya ya, Anda diajak untuk mengerjakan sholat gerhana misalnya. Nanti di Masjid Agung ada sholat gerhana loh. Nggak usah sholat gerhana lah. Ada kumpul solidaritas Palestina misalnya begitu. Ya, ajakan baik itu. Ya, itu bentuk kepedulian kita, loyalitas kita kepada sesama Muslim. Ya, itu jenengan tidak boleh. Ya, sebentar ya, saya tak istikharah dulu. Ya, itu sudah jelas baik. Ya. Sudah jelas baik, maka itu tidak perlu diistikharahi, ya. Jadi pada perkara-perkara yang sifatnya ibadah, sifatnya perintah, itu tidak boleh istikharah. Yuk tak ajak sholat, yuk sholat maghrib yuk jamaah sama saya. Sebentar ya, saya jamaah sama kamu itu saya perlu istikharah nih kayaknya. Tidak usah sholat maghrib ini wajib, ya. Sudah langsung saja berangkat, tidak usah istikharah, ya. Jadi kalau sudah jelas baiknya nggak perlu istikharah. Perkara wajib, perkara haram itu nggak perlu istikharah. Tapi kalau belum jelas baik buruknya, misalnya perkara-perkara mubah atau perkara-perkara sunnah yang bertentangan. Ada dua perkara sunnah di satu waktu misalnya. Di satu waktu kita diajak ngaji. Di satu waktu yang lain kita ditelepon kakak kita untuk bantu pindahan rumah. Sama-sama dua perkara yang baik. Nah itu boleh istikharah. Mana yang mau diambil. Tapi kalau perkara wajib sama perkara haram tidak boleh diambil. Ya. Itu hadirin muliakan Allah. Kemudian para ulama juga membahas apa yang dibaca ketika sholat istikharah. 2 rakaat itu surat pilihannya apa? Ya. Jumhur ulama mengatakan yang dibaca adalah di rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Di rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang lain berpendapat rakaat pertama itu membaca surah Al-Qasas yang tadi kita baca. 68 ayat 68 sampai 70. Rakaat kedua baca surat Al-Ahzab 36. Ini juga ayat tentang istikharah nih. Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah telah menentukan satu pilihan, dia memilih pilihan yang lain. Ini surah Al-Ahzab 36. Kalau dalam mazhab Ahmad mengatakan ya, boleh surat apa saja. Ya. Sebagaimana hadis tadi enggak menentukan surat. Maka suratnya boleh apa saja, ya. Ya, pembahasan tentang ini tidak terlalu penting hadirin. Yang penting rakaatnya dua rakaat, ya. Boleh mau Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas, boleh Al-Qasas 68 70 terus Al-Ahzab 36, boleh surat-surat yang ringan juga boleh. Kemudian para ulama juga membahas, ini saya tambahkan beberapa poinnya. Kapan doanya dibaca? Para ulama berselisih pendapat jadi 2 pendapat. Ulama jumhur itu mayoritas ulama mengatakan doanya dibaca setelah salam. Setelah apa? Salam. Karena Rasulullah tadi bilang, sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah. Ada kata summa, kemudian. Berarti sholatnya selesai dulu, baru setelah itu salam, baru doa. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik, sampai selesai. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sebaiknya dibaca sebelum salam. Ya.
sebaiknya afdol dibaca sebelum salam. Sebelum salam itu kapan? Setelah sholawat. Fil alamina innaka hamidum majid. Titik. Saya itu kan boleh kita berdoa apapun di situ ya, sebelum salam. Nah, kenapa kok afdol sebelum salam? Kata Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lain, karena kalau kita beristikharah sebelum membaca doa istikharah sebelum salam, maka itu masih dalam rangkaian sholat. Artinya kita masih ada dalam rangkaian ibadah yang khusyuk, sehingga itu lebih afdol, dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam beberapa kesempatan. Beliau menyisipkan doa-doa sebelum salam, seperti doa apa? Doa agar terbebas dari dajjal itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri fitnatil mahya wal mamati fitnatil masihid dajjal, gitu ya. Nah, itu perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, ini yang ingin saya sampaikan. Tandanya apa, Ustaz? Istikharah kita ini ada hasilnya. Tandanya apa, Ustaz? Tandanya mantep hasil istikharah itu apa, Ustaz? Misalnya tadi kan kita ada dua pilihan, ya atau tidak. Terus kita istikharahi. Tandanya mantep itu apa, Ustaz? Ya. Ada orang yang tandanya mantep itu setelah saya sholat istikharah saya mimpi, Ustaz. Mimpi ketemu si dia, menengokkan wajahnya. Wah, berarti jodohku, Ustaz. Ya, nah, misalnya begitu. Ya. Nah, hadirin muliakan Allah. Ini juga dibahas oleh para ulama, ya. Tandanya yang jelas bukan wahyu, hadir. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya. Karena ada orang yang tadi tandanya saya mimpi ini itu, Ustaz. Padahal mimpi itu wasilah wahyu kan, ya. Jadi tidak mungkin tanda itu berupa mimpi. Kenapa mimpi? Tidak mungkin adalah tanda pilihan istikharah. Karena mimpinya manusia itu lekat dengan keterlibatan setan ini. Setan kan suka masuk di mimpi kita kan, mimpi buruk dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak mungkin tanda itu, kata para ulama, dilihat dari mimpi. Habis istikharah ketiduran di atas sajadah terus mimpi, Ustaz. Ya. Terus ada orang mengatakan lanjutkan. Nah, ini, ya. Nah, itu sangat lekat dengan keterikatan setan, ya. Dan tidak mungkin juga ditandai dengan kejadian-kejadian, ya. Jadi Ustaz, setelah saya selesai sholat istikharah dan doa, saya buka mata saya, tiba-tiba ada cicak jatuh, Ustaz. Ini kan berarti pertanda buruk ini, Ustaz. Loh, kita istikharah itu agar bertambah tawakal kita kepada Allah, agar kuat akidah kita kepada Allah. Lah kok malah gara-gara kejadian cicak jatuh kita lebih percaya cicak, ini kan berarti kontraproduktif ini. Berarti ini bertentangan, ya. Berarti tanda itu tidak ditandai dengan mimpi, tidak juga ditunjuki dengan kejadian, ya. Kemudian apa, Ustadz, berarti tandanya apa, ya? Yang paling mungkin, kalau mimpi nggak mungkin, kejadian nggak mungkin. Kata para ulama, yang paling mungkin tanda istikharah kita itu benar, ya. Yang paling mungkin adalah takdir selanjutnya. Takdir selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah istikharah, sudah minta sama Allah pilihan yang terbaik, apapun takdirnya buat kita, itu adalah pilihan yang terbaik. Menurut Allah, al khairu khairatullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Kadang-kadang kita punya rencana A, ternyata Allah pilihkan rencana B. Allah hancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Yang terbaik itu pilihan Allah. Kalau tidak sesuai dengan harapan saya, Ustadz, kalau sudah istikharah, pasti Allah damaikan kita dengan takdir tersebut. Lebih lega nih, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa menyesal, nggak ada gelo, nggak ada orang kalau sudah istikharah itu. Yang ada adalah kemantapan, keteguhan, ketegaran dalam menjalani takdir. Ya, nah ini hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum.
Ini yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, boleh nggak mewakilkan istikharah? Ini saya lupa sampaikan. Mewakilkan istikharah boleh nggak Ustaz? Ada teman saya berangkat umroh, saya bilang, Mbak, aku titip yo, istikharah kan di depan Ka'bah. Ya, pilihan anak saya ini mantep atau enggak nih? Mau masuk ke universitas A. Ya, tolong istikharah. Nah, ini boleh atau enggak? Para ulama dalam hal ini ya berselisih pendapat ya. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan. Dalilnya umum. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kalau kamu mampu memberikan manfaat untuk saudaramu, bantu saudaramu, maka lakukanlah. Dalilnya umum. Boleh-boleh saja. Seperti kita minta titip doa itu ya sama orang soleh, boleh-boleh saja kan? Minta istikharah kan minta doa juga ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan seperti Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini ibadah personal, ya, ibadah personal, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak terlalu penting, ya, tapi perlu disampaikan karena ini dibahas oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam. Ini mungkin pengantarnya 2 jam ya, pengantarnya 1,5 jam. Silahkan. Kalau mau ada hal yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Waktunya sampai jam 10 saja insyaallah ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dulu nih? Itu di belakang. Oh, Ibu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan Ustaz bahwasanya kalau kita akan melakukan istikharah harus dimusyawarahkan dulu ya. Misalkan masalah kita itu terlalu amat sangat pribadi, apakah perlu dimusyawarahkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan, disunnahkan, bukan wajib ya. 3 orang tadi pun adalah 3 orang yang masuk dalam kriteria orang-orang yang amanah, ya kan? Orang yang punya nasihat yang baik, orang soleh amanah nggak? Pasti amanah, akan menjaga rahasia kita. Zusyafaqah amanah. Zulkhibrahnya juga tidak boleh sembarangan. Orang yang punya keahlian tetap harus orang yang amanah. Jika tidak memenuhi faktor amanah, ya tidak harus musyawarah. Tapi kalau kemudian bisa musyawarah dulu itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah langsung istikharah, kemudian kita dengar pendapat orang, khawatirnya nanti justru penentunya adalah makhluk, bukan Allah, gitu ya. Jadi semampunya bermusyawarah dulu. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada masalah, itu bukan satu kewajiban. Itu anjuran dan itu disunnahkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini belakang nih. Ibu silakan. Mic-nya dibawa ke belakang mungkin. Sini. Ibu bisa berdiri mungkin, Bu. Nah, ini. Atau panitia, tolong. Silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dengan sampaikan itu ada pandangan istikharah itu secara awam umum yang kita tahu yang kita awam itu mimpi ya kan dari dulu itu. Iya. Iya. Nah, terus itu tadi apakah ada tanda yang misalnya kita mengetahui apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau salah, tepat atau itu apa masalah yang kita hadapi itu ada takdir lain dari Allah. Jadi setelah itu nanti langkah selanjutnya itu yang harus itu bagaimana? Iya. Itu belum bisa diambil ya Pak? Bisa. Setelah istikharah, langkah selanjutnya adalah menjalani takdir. Ya, makanya tadi kenapa penyokongnya adalah musyawarah? Karena dalam musyawarah itu juga menentukan. Musyawarah itu kan kita mengambil dari 3 pihak, itu 3 pihak yang punya pandangan yang penting dalam urusan kita ini ya.
ketika pandangan itu mengatakan ya dan kita mantep ya, misalnya kita mantep ya, hatta kalau kita tidak, misalnya 3 pihak tadi bilang ya lanjutkan, tapi kita mau berhenti, kita boleh tanyakan ke mereka, kok saya lebih condong berhenti ya. Kemudian mereka kan akan mengungkapkan argumentasinya, kamu harusnya lanjut, jangan berhenti. Mereka akan memberikan pertimbangan, kalau berhenti nanti madorotmu begini. Sehingga hasil musyawarah itu mesti akan menentukan satu pilihan. Satu pilihan itulah yang dibawa ke istikharah. Sudah dibawa ke istikharah, selanjutnya apa Ustaz? Jangan berhenti, selanjutnya lanjutkan, jalani takdir. Pasti itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dan terbaik buat kita, ya. Wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum, kata Allah, ya, Al-Baqarah 216. Ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa khairul lakum fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah zat yang maha mengetahui sedangkan kamu sok tahu, kata Allah, ya. Iya, wa antum la ta'lamun itu arti bebasnya kamu sok tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang tahu yang terbaik buat kamu. Jadi ya, Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, sini depan. Ini Bu, tolong Bu. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dulu soal istikharah memilih sekolah untuk anak kita ini. Iya. Misalnya saya ingin anak saya bisa menuntut ilmu di pondokan. Iya. Dan anak saya inginnya di pondok B. Iya. Kita sama-sama istikharah gitu ya. Saya dan anak saya istikharah. Enggak. Iya, iya. Beda. Iya, baik. Istikharah, saya dan anak saya sudah meminta masukan dari para guru dan ustaz banyak Iya. bagaimana lanjutnya. Iya. Baik, hari ini. Hasil istikharahnya mantapnya saya tetap di pondok A, anak saya tetap mantapnya di pondok B. Iya. Iya. Ini gara-garanya dua-duanya istikharah nih, Bu, ya. Begini ya. Pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Satu. Yang kedua, ya, sebelum kita beristikharah, kita meminta pandangan. Ketika kita meminta pandangan, itu sertakan anak kita. Hatta kalau anak kita itu anak TK atau SD sekalipun, ya, biasakan kita memberikan pandangan kepada mereka karena mereka yang menjalani, ya. Mereka yang menjalani. Jadi pas musyawarah itu sertakan dia. Apalagi kemudian dia sudah bisa, akalnya sudah sempurna, ya. Misalnya dia pondoknya sudah balik, ya. Dia sudah SMA atau SMP, ya. Sertakan dia ketika mengunjungi 3 hal. Kemudian kalau misalnya kita mantap pada sesuatu, ya, pada satu pilihan, ya. Kemudian anaknya mantap pada pilihan yang lain, coba di situ duduklah. Duduk itu masih dalam ranah musyawarah itu berarti. Ya, duduk berikan pandangan-pandangan. Ya, kenapa kamu milih A? Kenapa ayah ibu milih B? Ya, disampaikan sampai kemudian ketika mungkin yang dipilih anak kita argumentasi yang diterima, ya. Sekali lagi yang harus ada di pikiran kita, yang menjalani anak kita, bukan kita. Ya, kadang-kadang sisi syafaqahnya seorang ayah atau seorang ibu itu di sini, ya. Jadi kita memberikan kesempatan dia, kalau argumentasinya argumentasi yang baik, kenapa tidak? Justru itulah pilihan yang dibawa di dalam doa kita, ya. Lah kemudian setelah itu dijalani seperti itu. Jadi kadang-kadang keberhasilan orang tua mendidik anak itu, kata para ulama, bukan ketika orang tua itu memaksakan potensi anaknya, tapi mengetahui dan menemukan potensi anaknya, kemudian melejitkan potensi itu. Mungkin si anak itu milih pesantren B karena di sana enak, Bu, di sana ada lapangan sepak bolanya, olahraganya menonjol. Sedangkan di pikiran orang tuanya apa?
di pesantren A ini belajar kitabnya mempeng, padahal anak kita potensinya memang main bola atau memang suka yang outdoor begitu ya. Nah itu yang harus berhasil kita temukan. Justru kalau sudah kita temukan itu, kita bawa ke istikharah itu, dan semoga itu jadi yang terbaik buat keluarga dan anak kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Lagi silakan Ibu. Masih ada waktu 3 menit. Ini ada pertanyaan Silakan Bu. Izin bertanya, ini seandainya suatu orang boleh dilakukan sekali atau berapa kali? Iya. Apabila ada keterbatasan ini, apakah mungkin nggak salah ada kesalahan dalam keputusan setelah sekarang? Iya. Apa namanya? Terus kalau mungkin yang tadi udah bagian dari tempat atau bagian masalah bagaimana kita takdir gitu. Iya. Itu aja. Iya. Bolehkah dilakukan berkali-kali? Tadi ya, sholat istikharah itu sholat yang ada sebabnya. Sebabnya ketika kita masih bimbang apakah ini baik atau tidak untuk masa depan kita. Ya, maka sejatinya sholat istikharah itu cukup dilakukan sekali. Sekali minta sama Allah, kemudian jalani takdir. Ya, makanya proses tadi itu jangan ditinggalkan. Proses musyawarah dan lain sebagainya. Begitu juga pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan kedua, kalau saya terbatas ilmunya, justru karena kita ini terbatas ilmunya, kita diminta musyawarah kan. Musyawarah kepada orang yang berilmu, kepada orang yang punya perhatian kasih sayang sama kita, orang yang punya nasihat yang baik. Ya itu proses yang dianjurkan. Yustahab itu sangat dianjurkan, ya. Disunnahkan untuk ditempuh agar tadi kita nggak merasa kita pilihanku, jadi akhirnya ragu sendiri sama pilihannya, dan itu kadang-kadang adalah was-was dari syaitan hadirin, agar kita berhenti beramal. Hati-hati ya, kadang-kadang setan itu hadirin ya masuk mengelabui kita, menggoda kita, menggelincirkan kita ya, ketika kita sudah hendak melakukan kebaikan, dipending sama setan untuk tidak melakukan, dalam rangka apa? Agar kita berhenti beramal. Ya, ini senyap sekali memang setan itu hadir. Jangan Anda kira setan itu perangkapnya gampang-gampang hadir. Semakin kita ngaji, semakin setannya juga setan ngaji hadir. Ya, setan itu sesuai dengan tingkatannya. Kan Ibnu Qayyim bilang gitu. Setan menggoda manusia dengan 7 lapis godaan, kata Ibnu Qayyim. Ya, haram enggak bisa kasih yang bid'ah. Bid'ah nggak bisa kasih dosa besar, dosa besar nggak bisa dosa kecil nggak bisa amalan-amalan sunnah nggak bisa amalan mubah, disibukkan sama amalan mubah. Kalau nggak bisa juga diserang fisik, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, para ulama yang sudah kena fisik, ya sudah mulai difitnah, di penjara, itu karena yang lainnya sudah setan sudah tidak ada cara. Ini menunjukkan bahwa setan itu berlapis juga. Ya, setan itu menggoda sesuai dengan kadar keimanan kita, gitu ya. Jadi kalau semakin ngaji kok semakin berat ya Ustaz, ya memang wajar. Kalau semakin ngaji nggak ada godaan, jangan-jangan Anda salah tempat ngaji itu, ya. Karena jalan kebenaran itu pasti banyak rintangan. Kalau jalan kita mulus-mulus saja, jangan-jangan itu jalan setan. Kita perlu curiga, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.